Prabowo ditantang. Beranikah perintahkan KPK untuk usut kejahatan yang dilakukan Jokowi? Sekedar saran untuk Pak Prabowo, jika Anda memang benar akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain, maka saya menantang Anda, beranikah seorang Prabowo mengambil sikap tegas dengan memerintahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi beserta keluarganya. Jangan sampai statement Anda itu akhirnya terbantahkan dan hanya omon-omon, Pak. Inilah saatnya seorang Prabowo Subianto membuktikan bahwa dirinya murni seorang pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan hanya karena merasa balas budi, Pak Prabowo menjadi buta dan tuli terhadap kejahatan yang sudah Jokowi beserta keluarganya lakukan. Gua pendukung presiden, gua nggak terima kalau presiden diserang balik, ya. Wewo, makanya lo jangan cuma omon-omon doang, ya. Jadi koruptor semakin ngelunjak, semakin berani, ya. Dulu lo teriak-teriak, akan saya kejar koruptor sampai Antartika. Baru nyampe Solo lo puter balik sambil garuk kepala. Disebut fitnah oleh Komdigi, Amin Rais tak mau cabut pernyataan. Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais, merespons Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid yang menyebut pernyataannya adalah fitnah dan pembunuhan karakter. Pernyataan Amin terkait dugaan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Teddy Indrawijaya. Amin menyatakan siap dibawa ke jalur hukum jika pihak yang disebutkan keberatan dan bisa membuktikan tudingannya. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Nah, gitu saja nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kata Amin saat ditemui usai acara Munas Partai Umat di Sleman, Minggu 3 Mei. Selain itu ia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus, ujarnya. Amin menilai perbedaan pendapat, termasuk yang berseberangan dengan pemerintah, merupakan hal yang wajar selama menyangkut kepentingan bangsa. Namun, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa? Jadi point of konfliknya itu, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa, ujarnya. Kontroversi ini bermula dari video yang diunggah Amin di kanal YouTube miliknya berjudul, Jauhkan Istana dari Skandal Moral, dengan durasi sekitar 8 menit. Video tersebut kemudian sudah tidak dapat diakses. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Pernyataan Amin Rais terkait yang belum jelas sebenarnya. Polisi gagalkan kerusuhan Hari Buruh. Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan aksi anarkis ini bukan dari kelompok mahasiswa ataupun buruh, melainkan dari kelompok kriminal tertentu yang berpakaian hitam serta menutup muka. Dari aksi ini, pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku anarkis usai kericuhan. Mereka terbukti melakukan aksi kriminalitas. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti awal yang mengarah pada keterlibatan para terduga pelaku yang akan digunakan sebagai dasar proses hukum lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki latar belakang dan motif kelompok yang terlibat dalam kericuhan. Lihat ide ini, guys. Ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan? Perlu saya bacakan? Hah? Ini udah bagus ini. Ternyata rakyat juga udah mulai bosan, udah mulai muak sama pidatonya ya. Ya bukannya apa-apa sih Pak, tapi gini ya,
Terkadang rakyat disuguhi dengan pidato yang mempesona, yang dengan omongan yang bagus, pembawaan yang bagus, materi yang bagus, itu aja bisa bosan. Apalagi bukannya saya ingin mengatakan pidato Bapak itu aneh, enggak. Mungkin pidato Bapak itu melebihi batas kapasitas otak manusia. Jadi itu para manusia-manusia itu nggak bisa nangkap pidato Bapak itu loh. Terlalu tanggih, terlalu keren, terlalu modern pidato Anda itu Pak. Jadi mending saran saya stop pidato Pak, mending bekerja dengan benar. Ingat Pak, rupiah udah melemah, udah lebih dari 17.000. Kalau Anda cuma pidato mulu, bisa-bisa hancur negara kita ini Pak. Dalam statement dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan Komdigi, dulunya ini Kominfo, dan pernah ada kasus orang-orang di Kominfo ini membikingi judi online dan meraup untung puluhan miliar dari judi online, bandar judi online. Lalu digantilah namanya Komdigi sekarang. Dan sekarang juga ada ini viral anggaran-anggaran yang aneh di Komdigi, yaitu biaya sewa tanaman hias di lantai 7 Komdigi yang nilainya miliaran. Biaya perawatan akuarium di gedung Komdigi yang nilainya ratusan juta. Nah, sekarang Komdigi membuat pernyataan telah men-take down video Bapak Amin Rais. Bapak Amin Rais ada mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan negara, tapi kami masyarakat ini nggak kaget. Paham kan? Jadi Komdigi mengatakan video tersebut merusak citra, bla 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 bla, hoax katanya. Bagaimana bisa ya Menteri Komdigi mengatakan pernyataan Bapak Amin Rais itu hoax kalau belum ada penyelidikan, belum ada pembuktian tentang pernyataan Bapak Amin Rais tersebut. Padahal Komdigi tugas Komdigi adalah melindungi ruang digital masyarakat, melindungi, mengawasi ruang digital masyarakat, data pribadi, internet segala macam. Tapi di sini Komdigi malah lebih cenderung melindungi presiden. Ya kalau memang pernyataan Bapak Amin Rais itu keluar seperti itu, maka lakukan penyelidikan, lakukan pemeriksaan, lakukan pembuktian. Baru apakah pernyataannya itu hoax atau tidak. Gitu loh. Dibuktikan dulu, diselidiki dulu baru hoax atau benar. Begitu loh. Sementara banyak situs-situs judi online masih aktif, Komdigi nggak ada melindungi masyarakat, justru berkeliaran judi online. Jadi gimana Komdigi? Tugasnya apa? Melindungi masyarakat atau melindungi presiden?